Hai, balik lagi dengan Rizky. Semoga kalian semua sehat selalu. Pada momen kali ini, kita akan membalas pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube. Jadi kita akan filter random, kita akan bahas. Oke, jadi kita langsung aja ya. Yang pertama, dari Sam Holili. Jangka 6 bulan, enak mana? RDPU atau deposito? Mohon dijawab. Oke, jadi begini. RDPU dan deposito itu adalah sama-sama instrumen yang low risk. Ya, low risk, rendah risiko. Tapi peruntukannya berbeda. Kalau RDPU itu kita untuk modal ayam. Kecil. Tapi kalau deposito kita langsung modal sapi di awal. Itu perbedaannya di situ untuk setoran awal. Lalu yang kedua yaitu jangka waktu. Untuk jangka waktu antara RDPU dan deposito itu fleksibelan di RDPU, sementara di deposito itu sudah awal jangka 6 bulan, ya sudah kita harus 6 bulan. Jangka 12 bulan, ya sudah kita harus jangka 12 bulan. Kita harus mengikuti rule of the game dari deposito tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu masalah keuntungan. Untuk keuntungan RDPU itu dilihat dari CAGR, dari cost growth annual rate, itu yang dirata-ratakan per tahunnya. Misalkan CAGR di Manufest atau Sukor Invest Market Money Fund dari bibit ya, dari Sukor, itu CAGR-nya berapa? Misalkan CAGR-nya di angka 5%, berarti tahun lalu 5%. Kemungkinan prospeksi di tahun depannya adalah 5,6% atau lebih dikit naiknya. Itu RDPU. Kalau deposito enaknya kita dari awal itu sudah kelihatan mau tanda tangan jangka bulan 12 bulan, bunga 12%. Nah, sudah ditentukan di awal. Itu enaknya. Yang ketiga atau keempat ya? Yang keempat adalah tentang masalah perpajakan. Deposito itu jelas ada pajak PPh dari bank. Kemudian sedangkan RDPU itu nggak ada pajak karena kita instrumennya ke reksadana. Jadi kalau disuruh milih yang mana 6 bulan, ya saya mending milih yang RDPU. Karena apa? Karena bisa aja dalam jangka 6 bulan tersebut saya butuh uang. Atau ketika dalam jangka 6 bulan tersebut saya mau nambahkan duit saya, itu bisa. Tapi kalau deposito nggak bisa. Kita deposito 20 juta ya sudah, tunggu 6 bulan kemudian baru kita tarik. Itu deposito. Jadi itu untuk pertanyaan pertama dari Sam Holili. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Bima Karanganyar 6119. Bang, misal kita nabung buat beli rumah seharga 200 juta. Kalau udah tercapai, kita ngambil uangnya di mana? Apa harus ke bank BCA? Atau bisa transfer lewat aplikasi Blue BCA buat bayar rumahnya? Jadi begini, untuk Bima Karanganyar, tips alokasi anggaran Blue BCA pada video yang saya ini memungkinkan banget buat kalian untuk memanage uang-uang kalian sesuai dengan room-roomnya masing-masing. Sebagai contoh di sini ya, dia mempertanyakan ketika sudah banyak uangnya itu harus dikemanakan, ditransfer ke BCA kah atau bisa langsung tarik tunai kah, begitu. Jadi di Blue BCA itu sudah ada fitur yang namanya tarik tunai. Oke, dari Bima Karanganyar, ketika kalian sudah mencapai goals kalian pada saat anggaran atau realisasi, lalu kalian ingin butuh duit tersebut, silakan, ada dua opsi. Opsi yang pertama bisa kalian tarik transfer ke bank BCA, atau opsi yang kedua bisa langsung kalian bayar ke developer tersebut. Dan opsi yang ketiga, ini nggak mungkin juga, tapi ini bisa, yaitu tarik tunai. Jadi di Blue BCA itu sudah ada transfer, sudah ada bayar tarik tunai, dan sudah ada BCA virtual account. Apabila kalian menggunakan virtual account itu sudah bisa digunakan di Blue BCA. Apabila kalian ingin daftar Blue BCA, silakan join dengan link di bawah saya supaya kalian dapat 25.000 gratis. Oke, pertanyaan kedua. Sekarang ke pertanyaan ketiga dari Ahmad Mubarak 7775. Saya lihat di MyBCA belum bisa untuk bayar listrik prabayar ya. Ini pertanyaan MyBCA versus MBCA update Juli 2022. Jadi pada video yang ini ya. Oke, kita akan coba lihat apakah sudah bisa untuk pembayaran listrik prabayar. Intinya adalah pembayaran keseharian ya. Keseharian itu apakah sudah bisa? Oke, jadi di MyBCA itu sudah ada yang namanya bayar keseharian ya. Ini adalah bayar dan isi ulang. Ini mungkin pada saat review saya di bulan Juli 2022 itu belum ada, tapi sekarang ini sudah ada. Sudah lengkap banget mulai dari paket data, telekomunikasi, tagihan, keuangan hingga entertain. Sangat lengkap sekali, jadi sudah diupdate dari MyBCA itu sendiri. Oke, next yaitu pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat ini dari NAB Vesa 5017. Beliau tanya, Bang, kalau target sudah tercapai, uangnya bisa dibalikin ke rekening utama apa enggak?
Yang pasti bisa dong. Jadi ini saya tanpa tunjukkan, ini sudah pasti bisa, karena di video tersebut saya menjelaskan Blue Saving itu ibarat ruang di dalam rumah. Rumahnya itu adalah Blue BCA, sementara Blue Savingnya itu adalah ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Ketika kalian sudah masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah itu ada room masing-masing. Nah, ketika kalian mau menganggarkan sebuah untuk kebutuhan misalkan traveling seharga 1 juta gitu ya, pindahkan rekening utama ke rekening Blue Saving ya. Blue Saving. Dengan pindahkan tersebut sudah goal selesai, ya udah balikin ke rekening utama untuk dibuat transaksi. Itu bisa. Jadi di Blue BCA itu sangat fleksibel untuk kita membuat seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini dari Vikai 7934. Bang mau tanya dong, saya ada barang 590 lot di AVG 554. Gimana Bang? Solusinya saya mau bingung mau cut loss atau mau di TP aja. Lalu dijawab oleh Hadi, saran saya jangan cut loss Bang. Kenapa? Menurut saya SMDR adalah perusahaan yang bagus. Sahamnya itu turun karena lagi ada koreksi. Tapi itu bagus untuk kita lebih serok lebih dalam lagi. Oke, kita akan jawab dengan menunjukkan chart ini ya. Oke, jadi dari pertanyaan tersebut kita akan membahas di sini ya. Dari laporan ini yang pertama adalah funda chartnya. Untuk funda chartnya selama 3 tahun ya, dari 3 tahun ini ya, ini kita coba 3 tahun ya, kita bisa melihat untuk laporan SMDR memang sangat bagus banget. Habis naik kemudian terkoreksi turun, ini kemungkinan besar dia akan naik lagi ya. Ini secara 3 tahun. Kita coba pindah ke 1 tahun yang tadi. Nah, 1 tahunnya seperti ini. Ini yang tanda merah ini adalah harga median, harga price book value-nya ini. Lalu dia yang biru ini adalah harga saat ini. Berarti artinya adalah harga saat ini itu lebih mahal daripada harga mediannya dari selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian yang kedua kita akan coba cek dari laporan finansial. Di laporan finansial, untuk laporan total revenue-nya secara kuartal, kita bisa melihat ini bagus banget ya. Ada kenaikan kemudian penurunan. Ya, tapi nggak masalah. Secara kuartal dia naik terus, kemudian itu ada drop, nggak masalah. Lalu yang kedua yaitu laporan laba tahun berjalan. Ini juga bagus banget secara kuartal, jadi bentuknya seperti ini. Memang ada penurunan untuk SMDR ini. Ya, ada penurunan, tapi penurunannya bukan sekedar karena ini kan kuartal. Ini bukan untuk anual. Oke, kalau kita coba cek secara anual, tadi dia bilang ada 90 barang di harga 554. Wah, itu memang sangat tinggi sekali ya. Tapi kalau memang dari laporan fundamental ini sangat bagus, bisa dipertimbangkan ya, seperti komen Hadi tadi, bisa dipertimbangkan. Tapi kalau memang untuk jangka pendek ya jangan. Ya, jangka pendek jangan. Tapi kalau secara jangka panjang ini bagus banget untuk SMDR. Kita bisa cek aja laba tahun berjalannya ini sangat bagus ya. Ada kenaikan yang tinggi sekali dari 2021 ke 2022. Nah, proyeksinya di 2023 ini bisa juga naik lagi karena permintaannya logistik yang cukup banyak. Akhirnya dia memberikan sebuah armada. Lalu yang terakhir yang saya cek adalah laporan debt to equity ratio, yaitu laporan debt to equity ratio ya, yang dimana laporan untuk melihat apakah perusahaan ini sehat atau enggak berdasarkan porsi ke hutang dia. Ini ya, debt to equity ratio, kita coba cek. Oke, semakin menurun. Artinya apa? Artinya hutang yang selama ini dia sudah memulai mencicil melunasi. Nah, itulah di SMDR. Jadi saran saya kalau memang untuk jangka panjang di harga sekian ya nggak apa-apa, kita average down aja. Tapi kalau untuk jangka pendek ya sebaiknya kita cut loss daripada kita rugi yang terlalu banyak. Oke, jadi sekian tentang jawaban-jawaban dari kolom komentar yang ada di YouTube. Bagi kalian yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan drop di kolom komentar. Kita akan balas, kita akan review, kita akan tunjukkan dengan semenarik mungkin untuk kalian semua. Jadi tenang aja, kita pasti akan jawab. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, saya Rizky, sekian undur diri dan salam sampai jumpa.